Mana Rasulullah itu survive ya, quote unquote survive dari beliau kecil sampai beliau dewasa. Ayahnya yang katanya tuh suka melakukan kekerasan gitu kan ya. Kemudian ibundanya tuh yang udah kurang care kepada si perempuan gitu kan ya. Sebenarnya dia kan kalau dari yang dia kasih tahu gitu, dia belum siap sebenarnya buat nikah kan. Dia masih ada masalah di diri dia sendiri gitu. Jadi sebelum kita itu tuh mencoba membuat rumah tangga dengan orang lain, kita selesaikan dulu masalah kita. Iya. Teman-teman semuanya, balik lagi ke podcast Das bareng gua Erlangga. Di sini ada Mas Dana, di sini ada Mas Krisna. Kita mau ngebahas curhatan yang masuk ke kita nih. Nah, langsung aja ya, saya bacain ya Mas. Jadi ada curhatan nih yang masuk nih mengenai seorang anak nih. Jadi gini, saya termasuk anak broken home. Bapak yang sering kasar dan ibu yang tidak bisa mengerti saya. Di sisi lain, belakangan ini habis putus saya dari pacar saya dan sering melihat ortu saya bertengkar. Itu membuat saya makin terpuruk, padahal saya ada keinginan buat menikah nih Mas. Saya ada keinginan buat menikah, buat memiliki pasangan. Tapi saya udah coba nih pergi kajian, coba ta'aruf juga. Tapi berakhir gak cocok nih. Nah, dia nanya apa yang harus saya lakukan gitu. Ya, menurut Mas Dana sama Mas Krisna, ini tuh berarti terkait dengan broken home. Anak wanita, seorang perempuan broken home yang keluarganya nggak baik-baik aja gitu. Tapi dia ada keinginan buat menikah, tapi dia abis putus dari pacarnya gitu. Ya sebenarnya menarik banget ya untuk pertanyaannya. Yang sebagaimana kita tahu kan sebenarnya juga panutan kita Rasulullah SAW ya. Meskipun memang beliau bukan broken home ya, tapi beliau itu memang nggak ada orang tua ya dari ya. Jadi dulu emang dia diasuhnya bukan sama orang tuanya dari kecil kan. Dia ditinggalkan sama ibundanya. Ya sebenarnya kita bisa mengacu ke sini sih ya. Gimana Rasulullah itu survive ya, quote unquote survive dari beliau kecil sampai beliau dewasa. Kita bisa melihat kebiasaan dari Rasulullah gitu. Nah, yang jadi concern di sini adalah bagaimana cara Rasulullah itu untuk menyikapi ketika beliau itu nggak ada pegangan sama sekali atau orang tua sama sekali di situ. Ya, kalau untuk broken home sendiri ya, saya sebenarnya cukup kagum ya dengan anak-anak yang mungkin latar backgroundnya itu broken home, karena dengan mereka broken home itu ya menurut saya lebih smart ya. Yang biasanya mereka itu dari kecil di provide dengan orang tuanya secara kasih sayangnya, dan dikasih semuanya, fasilitas dan lain sebagainya. Nah ini mereka enggak gitu. Ini saya sangat appreciate lah dengan orang-orang yang broken home tapi mereka masih survive ya sampai saat ini gitu. Jadi itu pertama kalau untuk yang anak-anak ya, karena kan mungkin latar belakangnya broken home ya. Kemudian untuk nah ini nih, yang kedua ini nih, setelah broken home tapi dia pacaran ya. Iya, aku nggak tahu sih sebenarnya pacaran itu backgroundnya apa gitu. Karena aku juga nggak tahu. Mungkin karena dia ya sifat dasar manusia ya, biasa membutuhkan kasih sayang, biasa membutuhkan perlakuan yang mungkin apa bahasa sekarang tuh bahasanya love language ya, love language. Kalau itu love language apa? Act of service. Semua diservis. Kalau saya bisa servis aja sendiri. Ada touch ya, physical touch, ada language ya. Kalau saya physical attack gitu ya. Bonyok blok. Banyak gitu. Ya, kalau untuk pacaran mungkin karena saya belum pernah pacaran ya. Mungkin kalau dari Buya ya gimana sama Mas Dana? Ya Mas. Mungkin ini kalau menurut Ana ya, melanjutkan tadi yang disampaikan sama Mas Krisna.
kayaknya ada beberapa hal yang perlu untuk kita bahasnya agak kepisah-pisah. Misalnya contoh, pertama kita bahas dulu terkait ayahnya yang katanya tuh suka melakukan kekerasan, gitu kan ya. Kemudian ibundanya tuh yang udah kurang care kepada si perempuan, gitu kan ya. Nah, saya memohoni izin kepada semua pendengar dan yang menyaksikan ini. Ini sebuah pengingat buat diri saya sendiri, khususnya karena saya juga sebagai orang tua. Kita perlu tahu bahwasanya tuh untuk para orang tua biasanya kita tuh kenal yang namanya anak durhaka. Oh iya, iya. Tapi kita sebagai orang tua juga nggak boleh merasa aman karena ada loh yang namanya orang tua yang durhaka, gitu ya. Nah, maka kita sebagai orang tua, khususnya saya gitu ya, saya seringkali itu mengingatkan diri saya sendiri itu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, supaya kita tuh bisa menjadi orang tua tuh yang tidak durhaka kepada anak. Karena pada dasarnya anak kita itu tuh akan senantiasa mencontoh kita kan. Dan setiap action yang kita lakukan untuk ibaratnya tuh mengayomi anak kita itu akan selalu membekas kepada anak kita, gitu ya. Jadi boleh jadi nih kalau misalnya ada anak kita tuh yang ternyata dia itu tuh kurang taat kepada Allah, atau mungkin anak kita tuh dia itu tuh secara perlakuan kurang baik, bisa jadi karena kita sebagai orang tua dulu pernah melakukan hal-hal yang ternyata itu tuh mencontohkan itu kepada anak, gitu ya. Makanya saya izin lewat forum ini menyampaikan kepada semua pemirsa, termasuk kepada diri saya sendiri, mari kita sebagai orang tua senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Kita cek dan recheck apa kesalahan yang pernah kita lakukan sebagai orang tua kepada anak dan kita perbaiki. Insya Allah nggak ada something yang terlambat kok, masih bisa kita perbaiki. Itu yang pertama, gitu ya. Nah, yang kedua, pembahasan juga terkait tadi pacaran, gitu ya, yang tadi dibilang sama Mas Krisna. Saya setuju sama yang disampaikan sama Mas Krisna. Terkait yang pacaran ini something yang perlu untuk kita bahas juga. Tapi menurut saya gini, tadi kan sempat bilang bahwasannya putus dari pacarnya ya. Saya ngerasa dengan kejadian putus dari pacarnya itu menunjukkan kalau Allah itu sayang banget sama perempuan ini. Kenapa? Karena Allah itu menunjukkan kepedulian kepada si perempuan ini. Padahal perempuan ini tuh mungkin dari ayahnya kurang dipedulikan, dari ibunya kurang dipedulikan, tapi Allah hadir menunjukkan kepedulian kepada ini perempuan dengan cara menyelamatkan perempuan ini dari pergaulan yang tidak baik. Iya, ya kan ya. Jadi kita perlu punya mindset itu yang always positif nih terhadap apa yang sudut menjadi takdir Allah. Banyak Betul, juga ya. benar. Mungkin dari sisi manusia, kalau kita tuh sudut pandangnya cuma melihat saya putus gitu. dari pacar, kesian, terus kemudian putus dari pacar itu sesuatu yang buruk. Padahal boleh jadi ya, bukan boleh jadi, udah suatu kepastian, putus dari pacar itu adalah bentuk rezeki dari Allah. Jadi putus dari pacar itu bentuk rezeki dari Allah. Kenapa? Karena Allah nyelamatin perempuan ini dari segala pergaulan nextnya yang bisa jadi tidak baik, dari bertemu dengan orang yang salah dan berlanjut dengan orang yang salah. Seperti itu. Itu ya. Nah, jadi kepada si perempuan yang tadi curhat, yang pertama harus dilakukan adalah bersyukur kepada Allah atas kejadian putus ini. Itu adalah sebuah rezeki besar dari Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak meninggalkan Anda sendirian, tapi Allah tuh justru hadir menunjukkan kepedulian Allah kepada anak ini, sehingga ini membuat sebuah ada kayak motivasi untuk si perempuan ini juga untuk menjadi lebih baik di sisi Allah. Nah, yang ketiga, pembahasan juga terkait tadi tuh yang udah mencoba ikut kajian, kemudian ikut ta'aruf, ternyata belum sesuai dengan keinginan, gitu ya. Nah, kalau menurut saya perlu untuk kita luruskan dulu niat kita untuk ikut kajian dan ta'aruf, gitu ya. Bisa jadi salah niat ya. Betul, bisa jadi belum lurus ya, atau pengen cari apa gitu. Betul, karena sebenarnya gini teman-teman, ikut kajian itu bagus. Apapun niatnya, ikut kajian itu bagus. Oh gitu. Benar. Berta'aruf itu juga bagus, karena itu kan something yang diajarkan oleh Rasulullah dan Islam kan ya. Tapi kita perlu untuk meningkatkan kualitas niat kita dengan menjadikan ikut kajian itu niatnya bukan untuk mencari jodoh, gitu.
Karena kalau misalnya kita ikut kajian cuman semata nyari jodoh, nggak ada embel-embel Nanti kita kalau nggak jadi, malah betul. dia nyesel ya kajian. Benar gitu. Ibaratnya kan kalau misalnya, oh ikut kajian, cuman pengen nyari jodoh, ternyata ikut ta'aruf nggak jadi misalnya. Itu ujungnya kalau kayak gitu. Malah jadi nggak ngaji lagi ya. Malah jadi nggak ngaji atau malah jadi menyalahkan Allah. Oh, bisa jadi Ya kan? ekstrimnya gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir ketika kita ikut kajian sebenarnya terlalu sempit nggak sih? Kalau kita cuma niatnya jodoh doang. Betul. Ya. Itu dia. Malah sebenarnya kalau menurut anak pribadi, menurut saya, kalau kita ikut kajian, niatnya untuk mendekat kepada Allah, jodoh itu tuh bisa include di dalamnya. Ya kan? Ibaratnya gini lah. Oh, ini mohon maaf ya, saya mengibaratkan diri misalnya saya seorang perempuan, saya tuh walaupun saya laki-laki tulen ya. Saya laki-laki tulen. Udah terbukti ya. Topik hoax nggak? Misalnya contoh ya, saya perempuan, saya ikut kajian gitu ya. Kalau misalnya tujuan saya untuk mendekat kepada Allah, itu kan pasti akan terlihat dari aktiviti saya sehari-hari, bagaimana saya tuh perlakuan kepada orang jadi lebih baik, bagaimana saya itu di kajian itu tuh terlihat khidmat gitu kan ya. Itu secara logika pasti akan menarik perhatian laki-laki lain yang ikut, kok laki-laki lain, ini kan perempuan contohnya, akan menarik perhatian laki-laki yang ikut kajian itu untuk melihat si perempuan ini tuh, wah ini perempuan luar biasa nih. Tapi jangan dilihat di awal ya. Tapi jangan dilihat di awal gitu. Sambil jalan gitu. Benar. Jadi ibarat kata yang bonus lah itu. Ya benar. Jodoh itu tuh jadi kayak bonus. Prioritas utamanya pada saat ikut kajian perlu kita perbaiki niatnya, yaitu semata-mata untuk kita mendekat kepada yang maha penyayang, yang maha pemurah kepada kita, yang selalu akan mengayomi diri kita meskipun orang-orang di sekitar kita nggak peduli sama kita nih, itu ada Allah yang senantiasa peduli. Seperti itu. Berarti kalau kita gambarkan itu semacam segitiga gitu ya. Masya Allah. Segitiga, di sini kita, di sini kita. Di sini Kita ke siapa? di sini Atau menyampaikan pesan-pesan tertentu. sorry. Di sini Anda, di sini mungkin calon pasangan Anda. Ketika Anda mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu ketemu dong. Ketemu ya di sini. Luar biasa. Ya gitulah. Menurut Anda seperti itu, insya Allah. Tapi kalau saya lihat nih, boleh nambahin ya? Mangga, silakan. Kalau saya lihat nih, dia masih bingung nih mau arah. Dia tuh mau ngapain tuh masih bingung kalau yang saya lihat. Kalau yang tadi saya baca ya dia kan sebenarnya dia kan kalau dari yang dia kasih tahu gitu, dia belum siap sebenarnya buat nikah kan. Dia masih ada masalah di diri dia sendiri gitu. Oh iya. Ya kan dia broken home, entah mentalnya itu kena atau gimana, dan kelihatan di sini kalau dia broken home dan berarti dia mencari apa ya, kenyamanan itu dari pacaran kan. Bisa jadi saya ngelihatnya dia itu belum selesai tapi dia pengen nikah gitu. Oh, Saya malah takutnya dia tuh pas setelah nikah malah lebih bahaya buat dia gitu, karena dia belum siap, dia belum tahu nikah itu buat apa gitu. Kalau saya boleh kasih saran sih ya mending ya dia beresin dulu ya apa yang ada di dia sendiri gitu. Dia benerin dulu pandangan dia, nikah itu buat apa mungkin. Dia kan broken home ya, ibaratnya starting pointnya itu beda sama kita kan ya. Yes, betul. Bisa jadi kita starting pointnya keluarga yang biasa aja, yang normal bisa dibilang, atau tanda kutip ya, maksudnya nggak broken home lah gitu. Dia kan starting pointnya beda tuh. Jadi dia harus cari tuh gimana caranya. Dia nggak boleh ngelihat orang yang kondisinya udah nggak bukan broken home gitu. Dia harus benerin mungkin kenapa dia harus nikah gitu. Dan dia bilang kalau di sini dia ikut kajian dan ta'aruf gitu. Ya khawatirnya sih yang tadi bilang Mas Dana salah niat gitu. Betul. Anda tiba-tiba kepikiran sesuatu yang disampaikan sama Mas Erlangga itu tuh benar banget tuh. Yang mana? Oh, maaf, ada pesan-pesan sponsor. Pengingat. Oh iya. Yang disampaikan Mas Erlangga itu benar banget. Jadi ibarat kata, ini kalau saya simpulkan dari apa yang disampaikan sama Mas Erlangga, jadi sebelum kita itu tuh mencoba membuat rumah tangga dengan orang lain,
kita selesaikan dulu masalah kita. Iya. Internal diri Nah, kita. iya, benar. Jadi jangan kita itu seolah-olah mengajak orang lain untuk men-share masalah kita. Ibaratnya gitu ya. Tapi ibarat kata kita perbaiki dulu internal diri kita, sehingga pada saat kita tuh mengajak orang lain berumah tangga, kita bisa lebih baik rumah tangganya. Itu kan sebenarnya yang dibawain sama Mas Erlangga. Saya tiba-tiba ingat, teman-teman pasti tahu kan guru kita juga, yaitu Mbak Febrianti Almira dan juga Kang Ulum Asaif. Itu kan Mbak Febrianti, influencer betul. Mbak Febrianti Almira itu ceritanya dari keluarga broken home juga, persis sama kayak ini. Oh, baru tahu sih. Betul, dia dari keluarga broken home juga. Nah, mereka itu adalah sebuah role model buat ukhti yang menjadi sebuah sebuah bayangan visi bahwa orang yang broken home itu bisa kok membangun keluarga yang Islami. Sama kayak, mohon maaf, Ustadz Fatih Karim, guru kita, itu kan dari keluarga broken home juga. Tapi Masya Allah sekarang keluarganya sama kayak Mbak Febrianti Almira. Kayak nggak ada apa-apa ya? Betul, gitu loh. Jadi ini sebuah pesan sebenarnya, ini mungkin bisa jadi penutup juga buat kita gitu ya. Bahwa buat siapapun teman-teman yang sekarang ini broken home keadaannya, tidak menutup kemungkinan dan masih banyak kesempatan untuk bisa membangun keluarga yang Islami setelahnya. Gitu ya. Jadi jangan putus asa, Allah akan selalu sayang sama kita, dan ingat, luruskan niat kita untuk ikut kajian. Jadi ikut aja kajian terus, tapi niatnya untuk mendekat kepada Allah supaya kita bisa membasuh luka dalam diri kita. Seperti itu teman-teman. Gimana? Masalah nggak? Mantap. Sip? Oke kalau gitu, mangga tuh. Mungkin segitu aja ya dari kita. Sampai ketemu ke episode selanjutnya. Dan teman-teman yang mau mungkin berbagi curhatan atau keluh kesah ya, keresahan, bisa nanti kita tulis di deskripsi yang untuk emailnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.